Pernahkah Anda mendengar bahwa ada satu kebiasaan sederhana setiap hari yang diam-diam mampu menyingkirkan risiko hingga 90% penyakit yang paling sering ditakuti? Kedengarannya seperti mustahil, bukan? Namun, semakin banyak hasil riset yang membuktikan apa yang sudah lama diakini oleh ajaran tradisional dan temuan para ilmuwan modern. Kesehatan Anda sangat ditentukan oleh pola kebiasaan sehari-hari, bukan semata-mata faktor keturunan atau obat-obatan. Bagi Anda yang sudah memasuki usia di atas 60 tahun, mungkin sering mendengar berbagai larangan, jangan bergerak terlalu banyak, jangan lupa minum obat. Tapi bagaimana jika Pak Budi dari Yogyakarta memberitahu Anda ada sesuatu yang bisa mengembalikan daya ingat, menurunkan risiko kanker, membersihkan pembuluh darah, bahkan memperbaiki suasana hati Anda? Ini bukan soal ramuan ajaib atau alat kesehatan mahal. Ada 6 kebiasaan ringan yang begitu sederhana sehingga sering dianggap remeh. Padahal, jika dilakukan secara konsisten setiap hari, kebiasaan-kebiasaan ini dapat mengaktifkan mekanisme penyembuhan alami paling kuat dalam tubuh Anda. Apakah Anda sedang berjuang menurunkan tekanan darah, sering mengalami pikiran berkabut, atau hanya ingin kembali merasa segar seperti dulu? 6 kebiasaan ini bisa menjadi titik balik Anda. Jadi, jika Anda mulai merasa energi Anda perlahan memudar dari tahun ke tahun dan bertanya-tanya apakah itu tak terhindarkan karena penuaan, tetaplah di sini. Mari kita kupas bersama rahasianya. Nomor 1, minum air di pagi hari. Kebiasaan ini terdengar sangat sederhana, tapi justru sering diabaikan. Hanya dengan segelas penuh air setelah bangun tidur, Anda bisa merasakan manfaat besar, terutama jika sudah melewati usia 60 tahun. Bayangkan, tubuh kita tidak mendapatkan cairan selama 6-8 jam ketika tidur. Waktu yang panjang tanpa hidrasi ini memengaruhi otak, persendian, jantung, hingga pembuluh darah. Kebanyakan orang bangun dalam kondisi dehidrasi ringan. Akibatnya, pencernaan melambat, darah lebih kental, tubuh terasa lemas, dan peradangan meningkat. Dehidrasi juga menjadi penyebab utama aliran darah melambat, membuat jantung bekerja lebih keras dan oksigen ke otak berkurang. Tak heran kalau kita merasa mudah lupa dan kurang fokus. Lebih buruk lagi, dehidrasi melemahkan kemampuan hati dan ginjal membersihkan racun, yang seharusnya menjadi pertahanan pertama tubuh terhadap pertumbuhan sel yang tidak normal. Studi bahkan menunjukkan bahwa dehidrasi kronis meningkatkan risiko batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan kanker tertentu seperti kandung kemih serta usus besar. Tapi inilah kabar baiknya, memulai hari dengan 1 atau 2 gelas air jernih bisa langsung memperbaiki fungsi tubuh. Metabolisme menjadi aktif, limbah yang menumpuk semalaman terbuang, darah lebih encer, dan tekanan pada jantung berkurang. Bagi banyak lansia, termasuk Pak Suroso dari Surabaya, yang sering mengeluhkan sendi kaku di pagi hari, kebiasaan sederhana ini membuat bangun tidur terasa lebih ringan. Anggap saja seperti menekan tombol reset. Lakukan sebelum minum kopi, sebelum sarapan, bahkan sebelum memegang ponsel. Beberapa orang menambahkan irisan lemon atau sedikit garam laut untuk membantu keseimbangan elektrolit dan memperlancar pencernaan. Boleh saja, tetapi air putih biasa sudah cukup. Yang terpenting adalah konsistensi. Ini bukan kebiasaan seminggu sekali, tubuh Anda memerlukannya setiap hari. Saya teringat Bu Ratna, 78 tahun, dari Bandung, yang dulu sering merasa cepat lelah dan pelupa. Setelah dokter menyarankan minum segelas air putih segera setelah bangun, ia mulai rutin melakukannya. 3 bulan kemudian, tekanan darahnya membaik, tenaganya kembali, dan ia bercanda, ternyata saya bukan menua, saya cuma kurang minum air. Kadang, solusi kesehatan bukanlah hal rumit, hanya sering kita abaikan. Jadi, sebelum mencari obat atau pemeriksaan tambahan, tanyakan pada diri Anda, sudahkah saya memberi tubuh saya kebutuhan paling dasarnya hari ini? Segelas air putih mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan setiap pagi, dampaknya sangat besar. Mari kita lanjut ke kebiasaan berikutnya yang mungkin lebih mengejutkan Anda. Nomor 2, berjalan cepat setiap hari. Kebiasaan kedua ini mungkin terdengar sederhana, tapi terbukti mampu membantu tubuh mengatasi hingga 90% penyakit. Ya, hanya berjalan cepat, bukan lari maraton, bukan naik tangga tinggi seperti atlet, cukup berjalan dengan langkah mantap dan tujuan jelas. Setelah melewati usia 60 tahun, aktivitas ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Berjalan cepat bukan sekadar memindahkan kaki, tapi tentang memperlancar peredaran darah, menjaga sendi tetap lentur, dan membantu otak tetap segar.
Cukup 15-30 menit saja, sudah cukup untuk mengaktifkan hampir semua sistem di tubuh Anda, detak jantung meningkat, suplai oksigen bertambah, otot membantu menurunkan gula darah, dan risiko diabetes pun menurun. Manfaatnya tidak berhenti di sana. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin berjalan cepat mengalami peningkatan volume hipocampus, bagian otak yang berperan penting dalam daya ingat. Inilah yang membantu kita tetap mengingat nama, jadwal penting, dan hal-hal kecil yang sering terlupa. Saat aliran darah lancar, sel-sel otak pun mendapat pasokan oksigen dan nutrisi optimal, membuatnya lebih aktif. Bahkan dalam pencegahan kanker, kebiasaan ini punya peran penting. Aktivitas fisik yang konsisten terbukti menurunkan risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker usus besar, payudara, dan rahim. Jalan cepat membantu menyeimbangkan hormon, meningkatkan sistem imun agar mampu mengenali dan memusnahkan sel abnormal sejak dini, serta menekan peradangan, lingkungan yang sering dimanfaatkan kanker untuk berkembang. Yang terpenting, jalan cepat harus dilakukan dengan niat. Berjalan santai keliling pasar tidaklah sama. Ayunkan lengan, tingkatkan kecepatan hingga napas sedikit lebih cepat, tapi Anda masih bisa berbicara. Jika memungkinkan, lakukan di luar ruangan, sinar matahari dan udara segar akan memberikan manfaat tambahan. Namun jika harus di dalam rumah, itu juga tidak masalah. Yang utama adalah konsistensi. Saya teringat Bu Marni dari Semarang, 76 tahun, yang dulu disarankan dokter untuk berjalan karena kolesterolnya tinggi. Awalnya ia hanya sanggup 5 menit mengelilingi kompleks rumah. Beberapa bulan kemudian, bukan hanya kolesterolnya yang membaik, ia juga tidur lebih nyenyak, lebih sering tersenyum, dan kembali menikmati teka-teki silang yang dulu ia tinggalkan karena sering lupa. Berjalan tidak hanya membersihkan pikiran secara harfiah, tetapi juga memberikan ketenangan mental. Kebiasaan ini juga memberikan rasa kendali. Seiring bertambahnya usia, berjalan cepat memberi kita hadiah, kemandirian dan kekuatan yang tenang. Anda tidak butuh gym, tidak butuh pakaian mahal, cukup 2 kaki dan komitmen untuk bergerak. Jadikanlah ini bagian dari rutinitas Anda. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, tulis komentar nomor 2 di bawah. Dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Ayo, kita lanjut ke kebiasaan berikutnya. Nomor 3, pernapasan dalam dan momen hening penuh kesadaran. Di antara kebiasaan yang sering kita abaikan, yang satu ini mungkin paling mengejutkan sekaligus paling berdampak. Setiap hari, luangkan waktu untuk duduk diam, menarik napas panjang, dan membiarkan pikiran menjadi tenang. Kebiasaan sederhana ini mampu membawa perubahan besar, membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan melindungi memori. Apa yang terjadi ketika kita bernapas perlahan ke bagian diafragma, bukan sekadar di dada? Sistem saraf parasimpatis, dikenal sebagai sistem istirahat dan pemulihan, aktif. Hormon kortisol menurun, detak jantung stabil, dan peradangan yang menjadi pemicu banyak penyakit kronis, seperti kanker, radang sendi, serta demensia, ikut mereda. Banyak orang yang sudah melewati usia 60 tahun tanpa sadar hidup dalam kondisi stres rendah yang konstan. Meskipun tampak santai dari luar, kekhawatiran tentang kesehatan, finansial, keluarga, atau rasa kesepian terus membebani tubuh. Stres yang terus menumpuk ini melemahkan pembuluh darah, kekebalan tubuh, dan memengaruhi pusat memori otak. Disinilah pernapasan dalam menjadi penyelamat. Hanya 5-10 menit sehari, duduk di tempat tenang, menarik napas dalam selama 4 hitungan, menahan 4 hitungan, lalu menghembuskan perlahan, cukup untuk memutus siklus stres tersebut. Dengan kebiasaan ini, risiko penyakit jantung menurun, peradangan mereda, dan pikiran terasa lebih jernih. Ketika disertai kesadaran penuh, bukan meditasi rumit, hanya memperhatikan pikiran tanpa menghakimi, efeknya semakin terasa. Pikiran menjadi dibersihkan dari kekacauan sehari-hari. Lansia, terutama yang tinggal sendiri, sering melaporkan suasana hati membaik, tidur lebih nyenyak, dan imunitas lebih kuat karena hormon stres berkurang. Contohnya Pak Slamet dari Malang, 82 tahun, yang sudah lama berjuang dengan tekanan darah tinggi. Obat hanya sedikit membantu, tetapi efek sampingnya membuatnya lelah. Suatu hari, cucunya mengenalkan kebiasaan pernapasan ini. Awalnya Pak Slamet ragu, namun ia mencoba 10 menit setiap pagi sebelum sarapan. 2 bulan kemudian, tekanan darahnya stabil, ia merasa lebih fokus, jarang marah, bahkan kembali menikmati membaca buku, hobi yang sudah lama ia tinggalkan. Ini bukan sihir, melainkan kerja biologi.
Pernapasan dalam merangsang saraf vagus yang menghubungkan otak dengan organ-organ utama, membantu pencernaan, mengatur detak jantung, dan meredakan peradangan. Duduk diam dan bernapas dalam bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi justru memberi sinyal kepada tubuh bahwa kita aman, tenang, dan siap pulih. Jangan khawatir jika belum melakukannya dengan sempurna. Cukup duduk, tarik napas perlahan, dan izinkan diri Anda untuk santai. Hari demi hari, pikiran menjadi lebih jernih, tubuh lebih rileks, dan energi kembali. Kebiasaan kecil ini adalah fondasi yang memperkuat kebiasaan sehat lainnya, membantu tubuh memperbaiki diri, memulihkan energi, dan berkembang lebih baik. Nomor 4. Membiasakan diri dengan air dingin. Mungkin terdengar agak ekstrim, tapi kebiasaan ini diam-diam menjadi perhatian banyak ahli kesehatan dan umur panjang. Kuncinya sederhana, paparan air dingin. Tidak perlu terjun ke kolam es atau berenang di laut saat musim dingin, cukup bilas tubuh dengan air dingin setiap hari. Bisa berupa mandi cepat atau hanya memercikkan air dingin ke wajah dan tangan, kebiasaan ini mampu memicu mekanisme penyembuhan alami tubuh. Bagaimana cara kerjanya? Saat kulit bersentuhan dengan air dingin, tubuh merespons dengan stres ringan yang terkendali. Pembuluh darah menyempit lalu melebar kembali, sirkulasi darah meningkat, detak jantung stabil, dan hormon norepinefrin dilepaskan. Zat ini menekan peradangan, memperbaiki suasana hati, dan membuat pikiran terasa lebih jernih. Dulu, tubuh manusia akrab dengan perubahan suhu. Namun kini, dengan pemanas ruangan, selimut tebal, dan mandi air panas, tubuh jadi terlalu nyaman, kehilangan ketahanannya. Air dingin membantu, mengatur ulang, daya tahan ini, memperkuat sistem pembuluh darah, melatih tubuh lebih adaptif terhadap stres, dan mendorong sistem limfatik untuk mengeluarkan racun. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa paparan dingin singkat secara rutin menurunkan peradangan, memperkuat kekebalan tubuh, bahkan mengurangi gejala depresi. Jangan bayangkan Anda harus menyiksa diri. Mulailah sederhana. Akhiri mandi air hangat dengan 15-20 detik air dingin, atau celupkan wajah dan tangan ke air dingin di pagi hari. Yang terpenting bukan seberapa ekstremnya, tapi seberapa konsisten dilakukan. Ambil contoh Bu Rini dari Yogyakarta, 76 tahun, yang sering mengeluhkan nyeri sendi dan otak terasa berkabut. Awalnya, ia menertawakan ide mandi air dingin. Itu kan untuk anak muda, katanya. Tapi setelah cucunya menyarankan mencoba, ia mulai menutup mandi paginya dengan 30 detik air dingin. 2 minggu kemudian, ia merasa lebih segar, lututnya tak sekaku dulu, dan suasana hatinya lebih ceria. Rasanya seperti tubuh saya disetrum lagi, ujarnya sambil tertawa. Paparan dingin membangunkan tubuh dan emosi yang lama terasa lesu. Bagi lansia, ini ibarat dorongan lembut yang membantu tubuh tetap waspada. Bahkan, riset membuktikan bahwa kebiasaan ini meningkatkan jumlah lemak coklat, jenis lemak sehat yang membantu membakar energi, mengontrol gula darah, dan menjaga suhu tubuh. Intinya bukan seberapa tahan Anda pada dingin, melainkan kemauan mencoba. Cobalah selama seminggu, bilas cepat dengan air dingin atau percikan ke wajah sebelum sarapan. Rasakan perubahannya, sirkulasi lebih lancar, energi meningkat, dan imunitas menguat. Kadang, jalan menuju pemulihan bukan dengan obat tambahan, tapi dengan mengembalikan tubuh ke ritme alaminya. Air dingin bukan sekadar rasa tidak nyaman, itu adalah sumber vitalitas baru. Nomor 5. Ritual pernapasan sadar. Banyak orang menganggap bernapas hanya sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja. Tarik napas, buang napas, lalu ulangi. Tapi tahukah Anda, cara kita bernapas, terutama setelah melewati usia 60 tahun, bisa menentukan apakah tubuh mudah terserang penyakit atau justru terlindungi? Kebiasaan sederhana ini punya kekuatan besar untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental dari dalam, pernapasan dalam yang disengaja. Tidak perlu pose yoga sulit atau meditasi berjam-jam. Cukup sisihkan 5-10 menit setiap hari untuk bernapas pelan dan dalam. Hasilnya, tekanan darah lebih stabil, daya ingat meningkat, kekebalan tubuh lebih kuat, bahkan risiko stroke berkurang. Kedengarannya seperti keajaiban, tetapi penelitian mendukung fakta ini. Bernapas hingga ke diafragma memberi sinyal ke tubuh untuk beralih ke keadaan parasimpatis, mode, istirahat dan perbaikan. Kebalikan dari mode fight or flight yang sering menghantui lansia akibat stres, kekhawatiran, atau kesepian. Ketika bernapas dangkal terus-menerus, kadar kortisol meningkat, peradangan menumpuk, dan sistem saraf terganggu. Tetapi hanya beberapa menit pernapasan dalam setiap hari dapat mematikan tombol stres ini. Aliran darah lebih teroksigenasi,
sirkulasi membaik, dan organ vital, termasuk otak, bekerja lebih optimal. Contohnya Pak Darto dari Surabaya, 81 tahun, yang dulu sering lupa dan kesulitan tidur. Ia sudah mencoba berbagai suplemen, mengurangi kafein, bahkan rutin bermain teka-teki, namun tidak banyak perubahan. Putrinya lalu mengenalkan teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Awalnya ia ragu, tapi setelah seminggu tidurnya mulai nyenyak. Sebulan kemudian, ia bisa mengingat nomor telepon tanpa mencatat, dan setelah 3 bulan, tekanan darahnya membaik tanpa menambah obat. Pernapasan dalam juga membantu otak tetap fleksibel dan adaptif, penting bagi lansia yang khawatir akan penurunan memori, demensia, atau sulit fokus. Selain itu, setiap tarikan napas dalam memijat organ-organ internal, memperlancar pencernaan, membantu detoksifikasi, dan meningkatkan penyerapan nutrisi, proses yang sering melambat seiring bertambahnya usia. Lebih dari sekadar teknik, kebiasaan ini membuat lansia kembali merasa terhubung dengan tubuhnya. Banyak yang merasa tubuhnya tak lagi bisa diandalkan, tetapi dengan menyisihkan waktu untuk merasakan napas yang masuk dan keluar, mereka kembali menghargai diri sendiri. Tidak perlu peralatan khusus, cukup duduk di kursi favorit, pejamkan mata, dan mulai dengan 5 napas dalam. Usahakan hembusan napas lebih lama dari tarikan napas, rahasia kecil untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa semuanya aman. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini membantu meredakan kecemasan, radang sendi, gangguan pencernaan, kelelahan, hingga menjaga kesehatan jantung. Pernapasan dalam adalah sumber awet muda yang tersembunyi di depan mata. Tidak membutuhkan biaya, hanya beberapa menit, tetapi dapat mengubah cara Anda merasa, berpikir, dan bergerak di usia berapapun. Nomor 6. Menjaga jadwal tidur dan bangun yang konsisten. Banyak orang lanjut usia percaya bahwa tidur yang kurang nyenyak adalah bagian dari penuaan yang tidak bisa dihindari. Namun kenyataannya, membiasakan diri tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari bisa menjadi salah satu kebiasaan paling efektif untuk mencegah penyakit dan memperpanjang umur. Mengapa hal ini penting? Tubuh kita diatur oleh jam biologis 24 jam, yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini menentukan kapan Anda merasa segar, kapan organ bekerja optimal, kapan otak paling fokus, bahkan kapan sistem kekebalan tubuh paling aktif. Seiring bertambahnya usia, ritme ini sering terganggu, misalnya karena sering begadang, tidur siang tidak teratur, atau jadwal bangun yang berubah-ubah. Akibatnya, gula darah, daya ingat, dan energi harian bisa terganggu. Tidur dan bangun pada waktu yang sama, termasuk di akhir pekan, membantu mengembalikan keseimbangan ini. Ketika tubuh tahu apa yang diharapkan, hormon-hormon bekerja tepat waktu, jaringan tubuh diperbaiki lebih efisien saat tidur, dan peradangan dapat ditekan. Penelitian terbaru bahkan menemukan bahwa pola tidur yang tidak teratur berkaitan dengan risiko penyakit jantung, penurunan daya pikir, dan lemahnya sistem imun. Contohnya Bu Ratna dari Semarang, 78 tahun, yang selama bertahun-tahun sering mengalami malam gelisah dan pagi penuh rasa lelah. Ia sudah mencoba obat tidur, teh herbal, bahkan mandi air hangat, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya cucunya yang belajar ilmu kesehatan menyarankan hal sederhana, tetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap hari, dan patuhi, bahkan jika malamnya terasa sulit. Dalam 3 minggu, Bu Ratna mulai bangun tanpa alarm, energinya kembali, dan radang sendinya berkurang. Tidur teratur membuat sistem pembersihan otak, dikenal sebagai sistem limfatik, bekerja lebih optimal. Sistem ini membersihkan protein berbahaya yang, jika menumpuk, bisa memicu penyakit seperti Alzheimer. Proses penting ini hanya terjadi saat tidur nyenyak, dan jadwal tetap membantu tubuh mencapai tahap itu. Hormon melatonin dan kortisol pun lebih teratur. Melatonin membantu tidur alami, sementara kortisol menjaga kewaspadaan dan daya tahan tubuh. Rutinitas tidur juga menurunkan stres karena tubuh tak lagi menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal ini mendukung kesehatan jantung, pembuluh darah, dan sistem pencernaan. Bahkan, ketidakteraturan tidur bisa sama berbahayanya dengan kurang tidur. Bagaimana memulainya? Pilih waktu tidur yang memungkinkan 7-8 jam tidur, tetapkan jam bangun, dan patuhi. Hindari makanan berat dan layar gawai 1 jam sebelum tidur. Buat ritual santai, seperti mendengarkan musik lembut, peregangan ringan, atau membaca buku yang menenangkan. Dengan kebiasaan ini, tubuh Anda direset setiap malam. Otak bekerja lebih baik, jantung lebih kuat, suasana hati lebih cerah, dan proses penyembuhan tubuh berjalan optimal,
tanpa bantuan obat apapun. Kesimpulan, jika Anda sampai pada bagian ini, berarti Anda termasuk golongan yang jarang ada, orang-orang yang tidak hanya penasaran soal kesehatan, tetapi benar-benar berkomitmen untuk menjalani hidup yang berkualitas setiap hari. Kita sudah membahas 6 kebiasaan sederhana. Meski masing-masing tampak kecil, jika dijalankan bersama-sama, kebiasaan ini dapat menjadi fondasi kuat yang mengubah arah hidup Anda. Ini bukan tren sesaat atau metode rumit. Ini kebiasaan praktis, berkelanjutan, dan terbukti secara ilmiah. Dan disinilah letak pesannya, seiring bertambahnya usia, kita justru memiliki kebebasan lebih besar untuk memilih bagaimana kita ingin hidup. Sayangnya, pembicaraan tentang penuaan seringkali dipenuhi kata-kata tentang keterbatasan, apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang hilang, atau apa yang sudah terlambat untuk diperbaiki. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Banyak lansia yang tetap sehat dan penuh semangat adalah mereka yang mengambil langkah-langkah kecil setiap hari, bukan untuk mengejar masa muda, tetapi untuk menghargai hidup yang telah mereka jalani. Itulah esensi dari 6 kebiasaan ini, mengembalikan energi, kejernihan pikiran, dan martabat Anda, sedikit demi sedikit setiap harinya. Mungkin Anda bertanya, bisakah saya benar-benar melakukannya? Jawabannya, tentu saja bisa. Mulailah dengan 1 kebiasaan saja. Mungkin pagi ini Anda memutuskan berjalan kaki singkat di sekitar rumah, minum segelas air segera setelah bangun tidur, atau tidur pada jam yang sama malam ini. Perubahan-perubahan kecil ini akan menumbuhkan momentum positif. Setiap pilihan sehat yang Anda buat akan disambut baik oleh tubuh, pikiran jadi lebih jernih, dan kepercayaan diri perlahan kembali. Anda akan merasa lebih dekat dengan diri sejati Anda, bukan sekadar angka usia atau daftar penyakit, tapi pribadi yang hidup dengan tujuan. Saya sering menyaksikan hal ini. Pak Hendra dari Surabaya, yang di usia 82 tahun mulai rutin makan makanan fermentasi, merasakan pencernaan dan suasana hatinya membaik. Bu Rina dari Yogyakarta, yang mulai peregangan setiap pagi, merasa persendiannya lebih lentur setelah bertahun-tahun terasa kaku. Banyak orang yang semula berpikir sudah terlambat untuk berubah, ternyata malah menemukan hidup yang lebih ringan dan membahagiakan setelah mencobanya. Jika Anda pernah ragu dengan kemampuan tubuh untuk pulih, ingatlah ini, tubuh dirancang untuk menyembuhkan, pikiran mampu belajar ulang, dan semangat Anda tetap kuat meskipun banyak tantangan sudah dilalui. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan itu mungkin, tetapi apakah Anda bersedia memberi diri sendiri kesempatan untuk mencoba. Anda tidak perlu sempurna, cukup bersedia mendengar tubuh Anda dan bersikap ramah pada diri sendiri. Dari sinilah perubahan sejati dimulai. Saat Anda melangkah maju, bawalah keyakinan ini, Anda memiliki kendali atas kesehatan Anda lebih dari yang Anda kira. Setiap kebiasaan yang Anda pilih hari ini adalah suara untuk masa depan yang lebih sehat, masa depan dengan lebih sedikit keluhan, pikiran yang lebih jernih, dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Terima kasih sudah bersama kami sampai akhir. Kami ingin mendengar pengalaman Anda. Tinggalkan komentar di bawah, bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan ceritakan bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup. Dukungan Anda sangat berarti, dengan berbagi, like, dan subscribe, Anda membantu kami terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.